Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pungki Sumadi, yang saya hormati Bapak Ibu, para narasumber, para penanggap dan peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka peluncuran kelompok kerja Stranas AKP SH dan penyampaian studi administrasi kependudukan dan layanan dasar. Marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan doa, syukur dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hari ini tetap bisa bekerja, tetap sehat di tengah pandemi COVID-19, dan mari kita terus menerapkan protokol kesehatan dan kita semua berkenan menjadi agen perlawanan COVID-19. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bappenas, khususnya kepada Bapak Pungki Sumadi. Saya merupakan salah satu yang sangat berbahagia dengan dibentuknya kelompok Stranas atau kelompok kerja Stranas AKP SH ini. Apalagi Bapak Pungki berkenan menjadi ketua timnya atau menjadi ketua pelaksana. Nanti di bawahnya ada pokja-pokja. Saya senang sekali, terima kasih Bapak Pungki sudah berkenan menjadi ketua. Dengan demikian saya merasa lebih ringan tanggung jawabnya. Karena kalau ada apa-apa, saya sebagai wakil ketua tinggal lapor kepada Pak Pungki sebagai ketua. Pertama, laporan saya yang harus saya sampaikan kepada Pak Pungki sebagai ketua adalah, pertama, Dukcapil layanannya sekarang sudah melingkupi layanan di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, tentu saja layanan di dalam negeri dan luar negeri perlu infrastruktur yang kuat. Nah, khusus yang di dalam negeri, infrastruktur kita, data center kita itu dibangun di 2004 dan di 2010. Nah, saat ini alat-alatnya sudah sangat tua. Perlu dilakukan revitalisasi agar layanan ke depan bisa lebih baik lagi. Apalagi dikaitkan dengan program Satu Data. Sekarang sudah 3.480 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Dan yang sudah akses data untuk verifikasi lebih dari 1.800 lembaga. Baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. 1.800 lebih lembaga yang sudah akses verifikasi data. Tentu saja Dukcapil pusat dan daerah perlu dilakukan penguatan-penguatan. Dan yang berikutnya, salah satu sumber dana bagi Dukcapil di daerah itu dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus itu berperan sangat besar untuk kelancaran tugas Dukcapil. Pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil sangat bertumpu pada dana alokasi khusus. Nah, saya dengar dari Pak Pungki bahwa dana alokasi khusus Dukcapil tahun depan akan dihapuskan. Nah, ini hati-hati. Karena tahun depan itu tahun kerja keras untuk persiapan Pileg Pilpres 2024. Dan kalau dana DAK dihapuskan, saya belum tahu lagi bagaimana nanti teman-teman di daerah akan bekerja. Padahal kita sedang gencar-gencarnya mendorong Satu Data sekaligus mendorong Stranas AKP SH ini. AKP SH ini. Nah, ini Pak Pungki PR kita. Dan saya senang sekali Mas Pungki sudah mau bergabung di dalamnya, in charge untuk kita kerja sama-sama. Kita semuanya senang. Mari kita pikirkan sama-sama tugas negara ini. Yang kedua, kalau diizinkan, susunan Pokja ini kita lengkapi. Karena untuk layanan di luar negeri, itu perlu sekali dukungan dari Bapak Andi Rahmianto, Bapak Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Kalau beliau bisa masuk sebagai Ketua Pokja 1 atau Ketua Pokja 2 atau Wakil Ketua, ini akan sangat bagus. Akan menjadikan kita bekerja bisa lebih cepat dengan power yang lebih kuat. Ini. Kemudian yang ketiga, saya juga terima kasih kepada Bappenas, kepada Puskapa, kepada Kompak yang bersedia melakukan penelitian-penelitian ke daerah atau khususnya Kompak. Nah, izinkan saya meminta kalau nanti mau melakukan kajian-kajian, ajak kami
Karena terakhir seingat saya, Puskapa dan Kompak datang ke Dukcapil itu 2015, ketika saya awal-awal menjadi dirjen. Setelah itu nggak datang lagi. Saya nggak tahu kenapa nggak datang lagi. Entah takut, entah sungkan, entah segan, saya nggak tahu. Nah, saya harapkan mari datang, please come. Datang saja, diskusi dengan saya. Nah, yang terakhir, izinkan saya mengomentari hasil penelitian yang disampaikan oleh Kompak yang dilakukan, kalau saya tidak salah, di 10 kabupaten, mengambil sekitar 5 provinsi. Nah, ini yang penting adalah kita tidak melakukan klaim-klaim yang melanggar metodologi penelitian. Alangkah baiknya kalau di dalam kita melakukan proses-proses penelitian itu menyampaikan apa adanya tanpa membesarkan basis sampling dan populasinya. Yang saya maksudkan begini, kalau kita meneliti di 2 kabupaten dalam 1 provinsi, jangan menyebutkan hasilnya generalisasi hasil provinsi. Itu haram hukumnya dalam penelitian. Kalau penelitian kita katakanlah hanya di Pekalongan dan hanya di Pemalang, Jawa Tengah, jangan menyebutkan itu penelitiannya Provinsi Jawa Tengah. Kalau hanya meneliti di Kabupaten Aceh Barat dan Bener Meriah misalnya, jangan mengatakan penelitiannya di Provinsi Aceh, tidak boleh. Karena karakternya sangat berbeda. Hasil penelitiannya juga akan sangat berbeda. Oleh karena itu, saran saya kepada rekan-rekan peneliti di Kompak, please, fair saja terkait dengan hasil penelitian. Kalau hanya meneliti di 2 kabupaten, sebutkan saja di 2 kabupaten itu. Dalam 2 kabupaten itu, bila menelitinya hanya di tingkat desa, 3 desa, 10 desa, sebutkan saja di 10 desa. Karena dalam 1 kabupaten bisa ada ratusan desa. Nah, ini saran-saran saya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan terbuka, karena ini penting. Jangan sampai hasil penelitian kita menjadi bias kebijakan. Dari hasil penelitian yang kesimpulannya tidak tepat, nanti bisa menghasilkan kebijakan yang tidak tepat pula. Karena penelitian seperti ini tidak mudah untuk dilakukan penyimpulan dengan dilakukan generalisasi. Nah, inilah saran saya, mari duduk bersama dengan saya, kita diskusi. Saya sangat terbuka. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Nggak usah khawatir, kita fair saja untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, ini pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bappenas, terima kasih kepada Puskapa, kepada Kompak. Mari terus bersama-sama kita bekerja memperbaiki juga manajemen kerja kita. Kita bisa mengerjakannya bersama-sama dalam satu paradigma yang utuh. Ajaklah kami stakeholder utama dalam pelayanan administrasi kependudukan. Menurut saya tidak baik kalau turun ke lapangan tidak mengajak stakeholder utamanya. Jadi sekali lagi, ajak kami sebagai stakeholder utamanya untuk ke daerah-daerah. Dan sekali lagi, mohon maaf lahir batin apabila yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.